Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-43. Pov elang. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Pukul 1 dini hari. Perjalanan masih separuh lagi. 1 jam lagi kami akan sampai di Semarang. Masih sangat lama. Kantuk ini semakin menyiksa saja. Duh, mana kakiku terasa masih sangat ngilu lagi bekas pijatan ayah bening tadi. Ngilu dan sakit. Tapi tak apa. Harapan besar dia janjikan padaku. Tungkai kakiku akan bisa berfungsi lagi seperti sedia kala bila aku rajin mengikuti terapi yang akan dia lakukan. Semoga berhasil. Semoga aku bisa sembuh tanpa menjalani operasi seperti yang direncanakan oleh keluarga besarku. Sehingga aku bisa terbebas dari Kinanti. Tetapi, meskipun aku sembuh nanti tetap saja ada yang mengganjal. Bukankah Kinanti memberi syarat akan menikahiku bila aku sudah bisa berjalan? Wah. Sepertinya masalah besar akan timbul lagi. Tidak, tidak akan ada masalah. Lagi pula siapa yang mau menikah lagi? Aku sama sekali tak punya keinginan untuk itu. Cukup Nirmala saja yang tahu kekuranganku. Aku bukan pria normal yang didambakan oleh seorang wanita. Kata Nirmala tembakanku pendek. Dia bahkan mengatakan tak pernah puas denganku. Aku tak mau egois. Aku tak akan pernah menikahi wanita manapun lagi. Aku tak mau membuat mereka menderita karena memiliki suami seperti aku. Tapi bagaimana dengan Bening? Aku sangat tak mencintainya. Aku sangat ingin memilikinya. Tapi, apakah aku berani menikahinya dengan kondisiku yang tak akan bisa memuaskannya di atas rajang? Kutoleh ke samping. Dia begitu manis saat tidur seperti itu. Wajahnya yang teduh tampak begitu indah. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang istimewa di wajahnya. Matanya, hidungnya, bibirnya, semua tampak biasa saja. Namun, entah kenapa setiap mata melihatnya seolah ada magnet di sana. Mata ini tak mau henti menatap. Serasa begitu sulit untuk berpaling. Seolah-olah ada aura pemikat yang terpancar dari wajahnya. Manis, teduh, lembut dan jujur. Betapa aku ingin menyentuhnya. Mengecup lembut keningnya, pipinya, hidungnya. Dan andai dia izinkan, aku ingin menyentuh bibir yang sedikit terbuka itu. Betapa aku ingin mengulumnya, melumatnya dengan penuh perasaan. Ya, perasaan, perasaan cinta. Aku sangat mencintai dia, sangat. Tapi, aku tak boleh egois. Mungkin aku hanya akan sebatas mencintai saja, namun tidak untuk memiliki. Karena aku tak ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah dirasakan oleh Nirmala. Oke, Bening mungkin tidak ingin punya anak lagi dalam pernikahan keduanya kelak. Tapi, tetap saja dia butuh nafkah batin bukan? Dia akan tersiksa di atas ranjang. Aku tak bisa bertahan lama seperti yang dikeluhkan Nirmala. Ah sudahlah, aku tak perlu memikirkan terlalu jauh. Akan ku coba menjaga jarak saja dengan Bening. Agar cinta ini tak terlalu dalam. Agar dia juga tak mengharapkan pernikahan. Aku berjanji akan menjaganya, mendampingi dia dan anak-anaknya, sampai dia menemukan pria yang lebih tepat. Sedang aku, entahlah, kadang aku berpikir, buat apa juga aku sembuh? Buat apa aku bisa berjalan lagi? Harapan, angan-angan, cita-cita, semua aku sudah tak punya. Kecuali cinta, ya, cintaku pada Bening. Aku sangat mencintai perempuan ini. Bening. Aku sangat mencintaimu. Baiklah, aku akan sembuh untukmu, untuk anak-anakmu, meski aku tak akan pernah bisa memilikimu. Ya, begitu saja. Aku merasa lebih tenang sekarang. Ku tambah kecepatan mobil, tapi sesaat kemudian kantuk menyerang lagi. Ku toleh lagi ke samping, mungkin dengan menikmati wajah Bening meski hanya lewat tatapan. Kantukku hilang lagi, begitu pikirku. Tetapi, ups. Apa itu? Bening. Astaga.
Bening begitu pulas sambil menyusui Bima. Dia tak sadar kalau dadanya terbuka. Segera kutepikan mobil. Kumatikan mesinnya. Kembali mataku tertuju di dadanya. Pemandangan indah ini membuat konsentrasiku hilang. Mulut Bima sudah melepas ujungnya. Ada tetesan ASI yang masih merembes di puncaknya. Kurasakan dadaku bergemuruh. Aku pria normal. Jujur, milikku sontak terjaga juga. Bagaimana caranya? Pura-pura tidak melihat sajakah? Tidak bisa. Aduh Bening. Tolong terjagalah. Bangunlah. Tutupi dadamu Ning. Jangan sampai aku gila. Tak bisa. Sia-sia aku berharap. Bening terlihat makin lelap saja. Napasnya turun naik begitu teratur. Aku harus lakukan sesuatu. Daripada aku meriang sendiri. Lebih kututupi saja. Kupejam mata. Kurai kain penggendong yang tersampir di bahunya. Kutarik pelan. Lalu kututupkan ke dadanya. Ups, apa ini Ning? Maaf, kulit tanganku tak sengaja menyentuhnya. Jantungku berdegup makin kencang. Hasrat ini tiba-tiba membuncah. Sadar Elang. Sabar, tahan. Ya, aku bisa. Aku pasti bisa menahan hasrat ini. Bisa. Aku bisa. Kupejamkan mata. Menghirup napas panjang. Ku keluarkan dengan perlahan. Kuulang hingga beberapa kali hingga aku tenang kembali. Terima kasih wahai hati. Tetaplah baik. Agar aku tetap menjadi pria yang waras. Bening terjaga saat aku menguap panjang. Kantuk ini benar-benar tak dapat kutahan. Untung sekarang Bening sudah bangun. Menyetir sambil ngobrol dengan wanita yang kucintai. Mungkin dapat membuat kantukku hilang. Pukul 2:04. Kami tiba di Semarang. Nek Ayang langsung membuka pintu begitu mobil berhenti di halaman. Sepertinya dia tak bisa tidur karena was-was akan perjalanan kami. Kakimu kenapa Le? Pekiknya begitu melihat kakiku dibalut kain dan diikat kencang. Kamu cedera. Astaga. Apa yang terjadi Elang? Kamu enggak apa-apa Le? Teriaknya begitu panik. Kubuka pintu mobil. Pak Wahyu. Ayah Bening yang sudah keluar duluan menyodorkan 2 buah papan penyangga. Pelan kuangkat kaki kanan untuk turun. Kusanggakan bobot tubuhku di papan itu. Meski masih didampingi oleh pria parubaya itu, aku berhasil keluar dengan sempurna. Elang. Opo iki Le? Kowe iso berdiri. Iki. Aku enggak bermimpi toh. Nenek meraba seluruh wajah, bahu dan dadaku. Elang kowe pulang wes iso berdiri Le. Ko iso. Bening. Nenek mengejar Bening. Nenek enak mimpi toh. Nduk. Kok iso Elang pulang-pulang seperti itu? Jelasin sama nenek, Ning. Cecarnya lagi kepada Bening. Iya Nek, itu sebab bapak sama ibu ikut ke sini. Katanya mau terapi kaki Mas Elang agar bisa berjalan normal lagi. Nenek enggak mimpi kok, Nek. Bapak munduk. Bapakmu yang ngobatin Elang. Iya Nek, Bapak, Ibu. Ini Nek Ayang, yang punya rumah ini. Neneknya Mas Elang. Kata Bening mengenalkan Nek Ayang kepada kedua orang tuanya. Mereka lalu gantian menyalam Nek Ayang. Terima kasih Gusti Allah. Engkau kirimkan orang yang sangat baik ke tengah-tengah kehidupan kami. Elang. Nenek sangat bahagia Le. Umur nenek pasti tambah panjang lagi. Kowe akhirnya bisa berjalan lagi. Terima kasih Bapak Bening. Bilang saja nanti berapa ongkos berobatannya ya. Berapapun pasti akan aku bayar. Aku janji. Tidak usah bayar saya ikhlas Buk. Kalian juga sudah begitu baik. Mau menampung anak dan cucu saya di sini. Saya yang sangat berhutang budi. Kata Pak Wahyu terharu. Bening wanita hebat. Saya suka sama dia. Nek Ayang memuji Bening. Mereka terlibat obrolan singkat. Sampai aku mengajak nenek pulang. Kami memang harus pulang. Aku tak ingin ibu makin khawatir di rumah. Pagi ini aku bangun dengan penuh semangat. Dengan bantuan 2 tongkat penyangga aku berjalan ke meja makan. Tak lagi menggunakan papan buatan ayah Bening semalam karena di rumah aku memang mempunyai alat bantu itu selain kursi roda. Kudapati Bapak, Ibu, Mbak Dara dan Mbak Nuri sudah mengelilingi meja makan. Entah kemana Nek Ayang. Apa dia belum bangun karena tidur kemalaman tadi malam? Mbak Dara langsung mengejar begitu melihat aku datang dengan kesusahan. Kamu hebat.
Udah bisa menggunakan penyangga ini. Ayo Mbak bantu. Ucapnya menuntunku. Aku balas tersenyum. Mbak Nuri buang muka. Begitupun ibu. Sedangkan bapak bersikap cuek. Duduk sini. Mbak Dara menarik sebuah kursi untukku. Terima kasih Mbak. Sahutku. Pelan-pelan aku menurunkan dan meletakkan bokongku di kursi itu. Masih dibantu Mbak Dara. Keringat dingin meleleh di kening dan punggungku. Masih terasa begitu sakit. Ngilu dan kadang-kadang kram di kakiku. Sudahlah. Enggak usah dipaksa. Pakai kursi roda saja. Tiba-tiba Mbak Nuri berkomentar. Nada suaranya begitu meremehkan. Aku tak menghiraukan. Ku coba sekali lagi. Berhasil. Meski aku sangat kelelahan. Kini aku bisa duduk bersama mereka mengelilingi meja makan. Kak Dara langsung mengisi piringku dengan nasi goreng dan sepotong daging. Makanlah. Mbak akan membuatkan susu hangat buatmu. Titahnya meletakkan piring itu di depanku. Aku enggak suka susu Mbak. Jus buah saja. Tolakku cepat. Jangan bantah. Ini susu khusus untuk tulang. Kemarin Mbak sengaja beli di apotek saat jemput ibu di rumah sakit. Biar tulang kakimu kuat. Harus diminum. Tegasnya tanpa bisa ditawar lagi. Begitulah Mbak Dara. Jarang berbicara. Tapi kata-katanya adalah perintah. Terpaksa aku harus mengalah. Ibu tetap membisu. Sepertinya dia sangat marah padaku. Biarlah. Aku diamkan saja dulu. Kusuap nasi goreng ke mulutku. Sarapan pagi itu berlangsung hening dan tegang hingga sarapan selesai. Sekarang jelaskan sama Bapak. Tadi malam sebenarnya kamu kemana? Bapak tiba-tiba berbicara. Saat suapin terakhir nasi goreng di mulutku. Aku tercekat. Tak sadar cepat-cepat ku teguk abis susu buatan Mbak Dara. Lupa kalau aku tidak doyan susu. Rasa enek. Membuatku mual. Tapi segera ku tahan. Kata Nuri kamu pergi bersama Bening. Betul begitu. Lanjutnya lagi kali ini diiringi tatapan tajam. Kulirik Mbak Nuri. Dia mencibir. Ya Pak. Sahutku singkat. Aku harus jujur. Buat apa menyembunyikan lagi? Tenang ada Nek Ayang. Jelaskan. Bapak melotot tajam. Aku berdebar mulai ketakutan. Tapi mengingat ada Nek Ayang. Aku kembali merasa tenang. Kuhela napas. Ku buang pelan. Aku akan jelaskan. Nek Ayang menyuruhku menemani Bening ke kampung buat jemput anaknya. Tapi, alhamdulillah, aku ke sana tidak sia-sia. Aku bertemu dengan seseorang yang bisa menyembuhkan kakiku tanpa operasi. Pengobatan secara tradisional. Ini hasilnya. Sekali pegang, aku sudah bisa berdiri meski menggunakan penyangga. Rupanya, tungkai kakiku berge. Stop, sergah Bapak menghentikan penjelasanku. Aku tersentak kaget. Apa kowe pikir kami senang karena pulang-pulang kamu sudah seperti ini? Kowe pikir kami sudah melupakan kesalahan Bening? Teriaknya lagi. Heran ya, Bening itu sudah membuat ibu masuk rumah sakit, tapi kamu masih saja mengejarnya. Aku kira ya, orangnya itu cantik gitu. Taunya, jelek, lecek, kumal. Astaga, Lang. Lang, kamu itu udah buta ya? Sergah Mbak Nuri ikut-ikutan. Jangan kowe pikir, ibu sudah bisa memaafkan Bening meskipun bapaknya bisa mengobati kakimu. Sampai mati pun ibu endak akan memaafkan dia. Apalagi kalau kowe sampai menikahi dia. Ibu endak akan pernah restu. Ndak redo, ibu menimpali. Pokoknya mulai sekarang kamu tidak boleh ke sana lagi. Bapak juga bisa carikan tukang urut tradisional di seluruh penjuru senegeri ini. Asal jangan Bapak si Bening. Bapak memutuskan. Maaf Pak, aku tidak bisa. Sergahku tegas. Opo kowe bilang, kowe berani bantah bapakmu. Ibu mendelik tajam. Ya, maaf sekali. Kali ini aku tidak bisa mengikuti keinginan kalian semua. Tidak bisa. Kowe harus nurut kata bapak. Kalau kowe nekat, ibu milih mati saja. Aku mati saja. Teriak ibu histeris sambil mengacak-acak rambutnya bagai orang kesurupan. Mbak Nuri dan Mbak Dara langsung memeganginya. Wes, ndak usah drama. Jeritan ini sontak terhenti. Nek Ayang muncul sambil mengucek-ngucek mata. Semua terdiam. Yam, masih ngantuk aku. Pagi-pagi kalian bikin kaget saja. Gerutu Nek Ayang lagi. Tak ada yang bersuara.
Lang, kowe terapi to pagi ini. Berangkat sana le. Salam sama Bening ya, bilang. Yang semangat jualannya. Itu kemarin rendangnya kurang gula sedikit. Tolong bilangin. Cepat sana. Dara, bantu adekmu ke mobilnya. Perintah Nek Ayang. Aku langsung bangkit dibantu Mbak Dara. Tak peduli tatapan tajam ibu, pun muka masam bapak. Apalagi cibiran kesal Mbak Nuri. Hati-hati ya. Kapan-kapan Mbak mau bertemu Bening. Penasaran seperti apa sih orangnya? Kok, Nek Ayang begitu mendukung dia. Kamu juga, kayak enggak ada cewek lain aja. Kata Mbak Dara menutup pintu mobilku pelan. Iya Mbak, sahutku lalu menyalakan mesin. Tolong jagain ibu. Ucapku lalu mulai melajukan mobilku dengan kecepatan sedang. Nak Lang sudah datang. Sapa Pak Wahyu menyambutku. Terima kasih Pak. Gimana kabar semua? Bapak sama Ibu betahkan di sini? Tanyaku berbasa-basi. Betah. Rumah makan Bening sangat nyaman. Laris lagi orang sarapan dari pagi tadi. Alhamdulillah. Syukurlah. Sahutku ikut senang. Kuedarkan pandangan. Tentu saja untuk mencari wajah yang sangat kurindukan. Wajah yang tiada henti hadir di dalam ingatan. Kemana dia? Kenapa dia tidak keluar untuk menyambut kedatanganku? Untung juga ibunya Bening ikut ke sini Nak Lang. Jadi bisa menggantikan Bening jaga warung saat dia sibuk seperti pagi ini. Jadi Bening endak perlu was-was meninggalkan warung dan meninggalkan Bima di rumah. Kata Pak Wahyu lagi terlihat begitu semringah. Senyum lebar terbit di wajahnya. Memangnya pagi ini Bening sibuk apa sampai meninggalkan rumah? Belanja, tanyaku ikut tersenyum. Anu, tadi itu dijemput sama suami mantan kakak iparnya. Katanya suami Bening minta bertemu si Sigit. Nak Lang kenal si Sigit. Bening pergi ke penjara menemui suaminya. Seruku terkejut. Iya, entah perlu apa. Tapi Bening mau sekalian membicarakan tentang perceraian mereka. Bening mau nuntut cerai. Semoga Sigit mengabulkan ya. Iya Pak, bentar. Saya susul ke penjara saja buat mastikan. Saya langsung berangkat Pak. Kataku langsung tancap gas. Bersambung.